Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar penggunaan Google Sheet. Apa itu Google Sheet? Google Sheet adalah aplikasi berbasis web yang mengolah data, membuat laporan, dan juga bisa berkolaborasi secara real time. Misalnya, pengguna lain mengerjakan secara tim, itu akan memudahkan kita untuk bekerja secara tim. Jadi tidak harus saling kirim file, tetapi juga bisa dengan berikan linknya, kemudian bisa kita gunakan ke teman tim kita. Adapun cara penggunanya, jika kalian sudah mencoba aplikasi lain, misalnya Microsoft Excel, maka lebih mudah tinggal adaptasinya ke Google Sheet. Karena Google Sheet ini adalah alternatif dari Microsoft Excel yang gratis. Oke, kita mempelajari tentang sel, baris, kolom, range. Baris. Baris adalah suatu yang berbasis angka. Nah, ini adalah baris. Kemudian kolom yang ditandai dengan huruf. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Jadi saya ulangi. Jadi kalau baris itu nilai yang pakai angka. Baris 1, baris 2, baris 3. Kemudian kolom itu yang ada hurufnya. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Ada lagi yang namanya sel. Tulisannya seperti ini. Sel. Sel itu tempat pertemuan antara kolom dan baris. Saya ulangi, sel itu adalah tempat pertemuan antara kolom dengan baris. Misal, ini saya letakkan di sini. Ada nama selnya, letaknya kolomnya berada di B dan barisnya ada di nomor 3, berarti penamaan selnya itu adalah B3. Tempat pertemuan antara kolom dan sel. Nah, jadi di sini ada kolom B dan baris ketiga. Disinilah pertemuannya antara kolom dan baris, disebut dengan sel. Penamaannya dibaca kolom, baru baris. Kolomnya B, baris ketiga. Dibaca B3. Setelah kita tahu kolom, baris, dan sel, kita akan belajar apa itu range. Range itu seperti ini tulisannya. Nah, range itu adalah kumpulan dari beberapa sel secara berurutan. Misalnya, saya menekan klik di sini, kemudian saya klik sama geser. Nah, di sini. Nah, ini namanya range. Atau begini range, atau begini range. Sama. Jadi range itu kumpulan dari beberapa sel secara berurutan. Maksudnya tidak terpisah-pisah. Beda halnya sama seperti ini. Di sini satu, 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 dan di sini satu. Nah, ini bukan namanya range. Kalau range itu harus berurutan. Maksudnya harus mencakup semuanya dalam satu kotak. Jadi saya ulangi, range itu adalah kumpulan dari beberapa sel secara berurutan. Jadi begini bentuknya. Nah, misalnya begini atau misalnya begini. Ini namanya range dalam satu kolom. Kalau ini range dalam satu baris. Kalau ini dalam beberapa kolom dan beberapa baris. Terus kalau ini apa? Ini hanya kumpulan sel tetapi bukan termasuk range. Ada yang sini letaknya sel di sini, ada selekan selnya di sini, ada pilihan di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Nah, itu bukan range. Kemudian selanjutnya, ketika kita ingin mengetikkan sesuatu atau kita ingin memasukkan sesuatu, jadi kita bisa mengetikkan di sini atau klik 2 kali. Nah, sini kita bisa mengetik nama misalnya. Nah, ini bisa klik di sini atau di sini. Klik sekali, tulis nama. Nah, itu cara pengisian di dalam sel. Setelah itu, ketika ada perubahan sesuatu, misalnya kita nulis nama, nah, di sini ada otomatis menyimpan. Mudahnya, dengan online ini, kita bisa langsung menyimpan secara otomatis. Selanjutnya, kita ingin mengubah nama, klik di sini, kita ganti. Misalnya, data penjualan. Misalnya, penjualan. Misalnya nama produk misalnya kan. Nama produk. Nah, misalnya tadi kan ada nama. Kemudian ingin kita edit atau ingin kita ubah tulisannya. Kalau kita ketik di sini tanpa mengklik lagi, maka akan hilang sebelumnya. Misalnya nulis nama produk, kita nambah produk.
tulis produk. Nah, hilang tulisan nama. Tapi kalau misalnya klik 2 kali, nah ini akan menyambungkan tulisan sebelumnya. Atau tadi klik di sini, kemudian klik sekali di sini, spasi produk. Ini akan menyambungkan, tidak mengganti. Kalau ingin mengganti, klik sekali, langsung ganti terus apa? Misalnya harga barang. Misalnya. Begitu. Selesai, klik enter. Setelah selesai itu, kalau ingin menghapus, tekan delete, hilang. Kalau ingin tanya harga barang, tekan backspace. Bisa tekan tombol delete, bisa tekan backspace. Jadi ini sebenarnya spreadsheet. Sheet ini adalah suatu lembar kerja. Anggaplah ini satu file adalah buku. Ada lagi yang namanya sheet. Nah, yang ini. Yang ini adalah lembaran. Satu sheet adalah lembaran atau halaman. Jadi satu file yang ini, data penjualan ini adalah bukunya. Jadi dalam buku itu pasti ada berlembar-lembar halaman. Lembarannya itu adalah sheet. Jadi misalnya kita untuk membuat satu halaman atau lembar satu, atau misalnya data penjualan dalam satu lembar itu per bulan, pada bulan Januari. Maksudnya halaman selama satu lembar itu data penjualan pada bulan Januari. Bagaimana cara mengganti nama dari yang ini? Di awalnya sheet 1. Bagaimana cara menggantinya? Jadi klik yang ada segitiga ke bawah ini, klik sekali. Kemudian ada sini ganti nama. Ganti nama lembar pertama. Lembar 1. Enter. Jadi namanya sudah berubah. Kalau ingin menambah lembar lagi atau nambah sheet lagi, bisa klik ini yang tanda tambah, tambahkan sheet. Klik. Nah, timbul hasilnya ini lembar kedua atau sheet kedua. Kalau ingin ganti nama lagi, klik di sini, set. Atau di sini sudah ada beberapa tulisan. Saya menuliskan nama produk, harga barang, harga produk, harga jual, total misalnya begitu. Nah, terus kalau kita membuat lembaran baru, tampilannya kan kosong. Sedangkan saya ingin yang ini tetap ada di lembar yang lain. Maksudnya, misalnya saya ingin membuat yang baru, lembaran yang baru tapi sudah ada isinya. Caranya kita duplikasikan atau kita salin. Nah, jadi ini klik yang tanda segitiga ke bawah ini, kemudian duplikasikan. Nah, jadi timbul di sini sheet lagi yang berbeda. Jadi namanya copy of lembar 1. Artinya duplikat lembar 1. Misalnya kita ganti Februari. Ini tadi Januari. Nah, klik 2 kali saja mengganti nama Januari. Terus anggap aja ini bukan suatu hal yang tidak kita pakai lagi. Jadi kita klik di sini, kita hapus. Akan ada pemberitahuan ingin menghapus. Oke. Kemudian yang tidak kita pakai lagi, klik hapus. Terus misalnya ingin kita sembunyikan pada bulan Januari. Kita ingin menyembunyikan sheet lembar ini, sembunyikan sheet. Jadi hilang. Caranya menampilkan, klik di sini. Nah, ini ada garis-garis mendaftar ke bawah. Itu kita klik sini, akan tampil semua sheet
entah itu yang tersembunyi ataupun yang sudah tampil. Kalau yang tanda centang ini, kita berada di lembar yang mana. Jadi kita klik di sini, nah ada Januari. Sudah terlihat. Oke, segitu dulu pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Kalau suka silakan like, kalau tidak suka ya tidak apa-apa. Oke, sekian dulu. Terima kasih.